teman-teman semua, selamat datang di BEM Talks dan juga Kas Talk. Dan pada hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial nih, yaitu Dr. Rika Brilianti Zaluku SPKF. Mungkin kita sapa dulu ya tamu spesial kita. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dek. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Puji Tuhan baik ya dok. Oke, mungkin ada teman-teman yang masih belum mengenal siapa sih itu Dokter Rika. Mungkin dokter boleh perkenalan singkat dulu dok. Oke, selamat pagi para pendengar. Perkenalkan saya Dr. Rika Brilianti. Saya adalah seorang dokter spesialis forensik di kota Kalimantan Tengah ini, ya, di Palangkaraya dan sekitarnya. Kebetulan saya juga mengajar kalian di FK UPR dan juga di FK UMPR. Pekerjaan saya sehari-hari adanya di Rumah Sakit Doris Silvanus dan Rumah Sakit Bayangkara. Demikian perkenalannya. Oke, teman-teman udah pada kenal ya berarti sama Dokter Rika. Mungkin karena dokter sudah di spoiler nih temanya itu kekerasan pada tenaga kesehatan. Mungkin dokter bisa kasih kesannya dulu dok untuk tema kita hari ini. Oke, kekerasan terhadap tenaga kesehatan belakangan ini cukup sering terdengar di dunia sosial media. Mungkin liputannya juga ada berupa tayangan TV, di sosmed lainnya juga ada. Nah, itu yang sangat saya sesalkan. Kenapa harus teman-teman sejawat, baik itu dokter, perawat, bidan, ataupun tenaga penunjang kesehatan lainnya harus mengalami kekerasan. Dan hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Oke, terima kasih dokter atas kesannya. Oke. Nah teman-teman, karena kita sudah bocorin sedikit nih terkait dengan tema kita, jadi kita hari ini akan membahas suatu tema yang sangat penting dan cukup hangat akhir-akhir ini untuk dibahas. Pasti teman-teman penasaran kan, kira-kira kenapa sih isu ini harus ada, apa aja sih bentuk kekerasannya, dan bagaimana perlindungan terhadap tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi langsung aja kita bahas bersama Dr. Rika hari ini. Baik dok, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang dasar dulu ya dok. Menurut dokter sendiri, kekerasan ke tenaga kesehatan itu apa ya? Terus bentuknya seperti apa? Dan seberapa sering kejadian ini timbul di kalangan tenaga kesehatan terutama di Indonesia? Secara rata-rata belakangan ini kekerasan yang sering terlaporkan adalah bentuk kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Ya, dimana yang terakhir kali kita bisa melihat ada seorang dokter di daerah Jawa Timur yang kepalanya dipukul oleh keluarga atau dari pasiennya sendiri. Nah, salah satu juga ada teman sejawat kita yang di Papua yang harus mengalami kekerasan seksual dan akhirnya beliau juga akhirnya meninggal dunia. Yang harusnya seperti itu tidak boleh terjadi. Ya, sebisa mungkin kalau sebuah komunikasi dibangun dengan baik, maka baik antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya dengan keluarga pasien, maka hal tersebut tidak perlu terjadi. Baik, kita sudah tahu ya ternyata kasusnya cukup parah, bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian. Namun dokter sendiri, apakah ada respon gitu dari pihak hukum atau perlindungan untuk tenaga kesehatan itu sendiri menanggapi kasus kekerasan? Beberapa kasus yang sudah diajukan dan saya rasa juga pengurus besar ID itu juga tidak tinggal diam, baik yang ID pusat maupun ID daerah, mereka akan berjuang untuk melindungi anggotanya. Begitu juga dengan PPNI untuk perhimpunan perawat dan juga mungkin ada juga kalau seandainya bidan yang mengalami korban, maka perhimpunan mereka akan melindungi anggotanya juga. Dan sementara ini saya lihat juga sudah mulai mereka mendaftarkan untuk kasus itu ke pihak penyidik untuk ditindaklanjuti. Jadi jujur saja tidak cukup hanya sekedar kata maaf, excuse, tanpa adanya mereka harus ikut merasakan ya. Karena namanya sebuah tindakan penganiayaan apapun bentuknya, maka harus masuk ke dalam ranah hukum. Dan itu akan dilanjutkan. Baik,
karena kekerasan tadi rata-rata contohnya kayak di Jawa, bahkan di Papua, menurut dokter sendiri di Palangkaraya ini sendiri apakah ada tindak kekerasan yang dialami oleh tenaga kesehatan? Kalau secara langsung saya belum melihatnya, tapi kalau seandainya keluarga pasien marah-marah di UGD atau di ruangan itu biasa. Tapi kalau sampai laporan adanya pemukulan, enggak, belum ada. Ya. Oke, menurut dokter sendiri, kenapa sih tenaga kesehatan yang seharusnya tuh mendapatkan respect itu harus dihargai, tapi malah sering sekali jadi sasaran amarah atau bahkan sampai kekerasan dari pasien dan keluarga pasien? Ya, begini. Kalau kita lihat dalam kondisi di mana orang yang keluarganya sedang sakit, sudah pasti mereka itu satu, pasti tidak sabar, maunya cepat, ya kan? Sedangkan tenaga yang bekerja di sebuah instalasi, contohnya di unit gawat darurat, itu terbatas. Tidak banyak jumlah dokter yang bertugas di satu shift. Itu yang akhirnya dengan kondisi penumpukan pasien, tenaga yang bekerja juga kurang, ya, akhirnya membuat terjadinya miskomunikasi yang harusnya sudah terjalin dengan baik. Nah, ditambah lagi beberapa oknum, saya mengatakan oknum ya, karena tidak semua bisa kita samaratakan. Oknum keluarga pasien yang merasa, saya ini siapa gitu loh, kok lu nggak ngelayanin gue. Padahal, walaupun lah kasarannya beliau-beliau itu orang yang terhormat di jabatan pekerjaannya, tidak perlu sampai arogansi itu muncul. Karena apa? Kita sama-sama memerlukan pertolongan dari tenaga medis itu, ya, baik itu dokter, baik itu perawat. Nah, kalau mereka kasar, mereka memukul, siapa yang akan menolong keluarganya atau menolong pasien yang ada? Demikian ya, sebenarnya intinya kalau ada komunikasi yang terjalin dengan baik, insya Allah itu yang namanya kekerasan bisa kita hindari. Dan ditambah lagi masing-masing orang menurunkan egonya, itu yang paling penting. Oke, selanjutnya menurut dokter, apakah langkah paling realistik yang bisa dilakukan supaya kekerasan pada nakes ini tidak terus berulang, baik itu di sisi rumah sakit, pemerintah, atau bahkan masyarakatnya itu sendiri? Mungkin kita perlu melakukan edukasi, bisa melalui sebuah videotron, di mana nanti akan ada sebuah alur cerita di mana kalau anggota keluarga melakukan kekerasan kepada tenaga kesehatan, dampaknya seperti apa. Jadi sebuah kayak cerita sinetron tapi yang bentuk real gitu loh. Nah, dengan cara itu orang akan melihat, oh, kalau saya berbuat penganiayaan, ujung-ujungnya saya akan berurusan dengan hukum. Dan ujung-ujungnya nanti akhirnya akan berurusan dengan pengadilan. Untuk apa gitu loh. Nah, untuk pemerintah bisa toh mengimbau kepada warganya bahwa jangan selalu mengambil cara kekerasan, karena itu bukan jalan keluarnya. Nah, untuk pihak rumah sakit akan melakukan sebuah tim audit dari kasus tersebut dan akan menelaah apakah kasus ini merupakan kesalahan dari pihak tenaga medisnya atau dari pihak keluarga. Setelah itu kita sebagai istilahnya dari manajemen rumah sakit bisa saja melakukan pelaporan, mendampingi nakes yang sudah mengalami kekerasan tadi. Pelaporannya kepada pihak penyidik, baik itu selevelnya Polres atau langsung ke Polda. Sehingga nanti tindak lanjutnya biar pihak penyidik yang akan menyelidiki dan menyelesaikan itu. Nah, mungkin saran saya di setiap ruangan atau di UGD itu sebaiknya dikasih CCTV yang mengarah ke lokasi di mana para nakes itu ada. Kan biasanya kalau di UGD itu kan ada nurse station. Nah, manalah tahu di daerah itu kan jadi ada CCTV yang bekerja 4 dari 4 sisi. Jadi dia bisa mau video menyimpan data kejadiannya. Begitu juga di ruangan-ruangan bangsal atau di poli.
Oke, tadi dokter juga sempat menyebutkan bahwa kadang tuh ada pasien yang merasa dia punya power gitu kan dok. Dan tadi juga dokter ingin mengedukasi kan, menyarankan untuk mengedukasi masyarakat bahwasannya kalau berurusan dengan kekerasan nanti akan berurusan dengan hukum. Nah, tapi beberapa isu yang saya ketahui ya dok, kadang tuh karena pasien ini merasa dia punya power, entah dia bekerja di instansi pemerintah, itu tuh justru merasa bahwa dirinya kebal hukum gitu dok. Menurut dokter itu seperti apa? Kebal hukum di Indonesia tidak ada kebal hukum sebenarnya. Cuma orang yang saking arogansinya ngerasa dirinya punya power. Omnya dia kah, keluarganya dia kah yang punya power. Tapi kan harus kita tahu, negara ini adalah negara hukum yang tidak bisa semena-mena melakukan kekerasan terhadap orang manapun. Ya, namanya di situ akhirnya tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak ada istilah kebal hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kekerasan, maka dia harus siap dengan konsekuensinya tadi. Dia harus berhadapan dengan hukum. Nah, makanya disitulah diperlukan namanya komunikasi yang baik antara nakes dan keluarga pasien. Kadangkala saya lama juga dulu pernah kerja di UGD. Lama pekerjaan membuat kita lama-lama juga kan lelah. Tapi bukan berarti akan kita berdebat kusir sama pasien. Kalau pasiennya memang kayak begitu, temperamen, maka kita minta bantuan security dari pihak rumah sakit untuk mengeluarkan orang tersebut daripada membahayakan kepada nakes maupun pasien-pasien lainnya. Oke, tadi kita udah bahas menurut pendapat dokter sendiri. Sekarang mungkin kita gali-gali cerita sedikit nih dari pengalaman dokter sebagai seorang dokter. Apakah pernah berhadapan dengan pasien yang arogan seperti itu, mungkin secara verbalnya mungkin menyakiti gitu? Iya, dulu pernah, cuma saya nggak ngambil hati. Jadi saya anggap aja marahan makian orang itu sebagai angin lalu saja. Karena tidak tertutup kemungkinan selama sekian tahun kita bekerja sebagai seorang dokter ataupun perawat atau bidan, kita tidak pernah mendapat makian orang yang nggak mungkin kan. Ya mungkin pada saat itu orang itu lagi dalam keadaan emosi, kondisi keluarga yang mengkhawatirkan bagi mereka, ya anggap aja kita memaklumi. Tapi kalau sebatas wajar, yang saya tidak toleransi kan adalah kalau di batas kewajaran, apalagi sampai memukul. Saya nggak membenarkan hal kayak gitu, ya. Kita tahu kalau misalnya dokter ini kan spesialis forensik ya dok. Iya. Nah biasanya kan kalau dokter forensik itu sering dipanggil untuk bersaksi gitu atas apa yang sudah ditemukan. Nah kira-kira pernah nggak dokter mungkin mendapatkan ancaman gitu atas sebuah kasus gitu karena dokter harus bersaksi? Alhamdulillah 11 tahun lebih menjadi dokter forensik, masih dalam perlindungan Allah. Jadi saya tidak pernah mendapatkan sebuah ancaman dan semoga selamanya begitu. Ya, apa yang kita ketahui, apa yang kita periksa saat melakukan pemeriksaan baik pada korban hidup ataupun korban yang sudah meninggal dunia, maka harus disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa melebihi atau mengurangi. Itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita memberikan yang terbaik, niat kita baik, insya Allah ya Allah akan selalu menjaga kami. Itu. Oke, selain itu dok, menurut dokter nih kan dokter pernah mengalami ya, mungkin kayak dimaki atau apa, itu bagaimana sih cara dokter tuh bersikap gitu atas makian orang tersebut? Selagi masih dalam batas yang tadi saya bilang masih tertoleransi, maka saya tidak akan membalas, kecuali dia sudah melampau. Yang melampau dalam arti kata mungkin kata-kata kebun binatang keluar udah kelewatan, maka saya akan segera memanggil pihak security untuk mengamankan orang tersebut. Dan yang kalau sampai dia mengganggu saya, maka saya akan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Dan kalau ada kejadian menimpa teman sejawat kita yang dipukul atau dimaki-maki keterlaluan, maka kalau nggak ada CCTV, tolong teman yang sekitar lingkungan itu yang lagi ada di TKP, tolong dibuat video, ya, videokan, dan itu menjadi barang bukti kalau orang itu mengancam atau memukul korbannya, ya.
Oke, kalau misalnya di pendidikan kedokteran sendiri kita tidak ada diajarkan ya dok untuk bagaimana cara kita menanggapi kekerasan seperti itu. Menurut dokter, apakah penting gitu mulai diterapkan di tingkat pendidikan tenaga kesehatan itu untuk mengajarkan ke para tenaga kesehatan ini bagaimana cara menanggapi kekerasan tersebut, entah itu verbal atau bahkan hingga ke fisik, dan bagaimana alur pelaporannya gitu dok? Kalau alur pelaporannya biasanya pasien itu akan saya suruh untuk ke Polres atau SPKT dari Polda untuk membuat pelaporan, ya kan? Dia harus cerita semuanya di situ kepada polisi, kapan kejadian, dengan posisi di mana dia kena pukulan, ya. Kalau verbal kita susah untuk buat pelaporan, tapi untuk kepada pihak kepolisian kita bisa melaporkan jikalau ada luka, memarkah, cakarankah, seperti itu. Nah, itu baru bisa kita buat laporan. Nah, nanti dari situ maka dia akan dikasih surat, namanya surat permintaan visum. Nah, visum itu nanti akan ketemu sama saya atau ketemu dokter-dokter forensik lainnya untuk nanti diperiksakan. Dari situ baru keluar yang namanya laporan visum yang akan hanya kami serahkan kepada pihak penyidik, tidak kepada yang bersangkutan ataupun kepada keluarganya. Karena sifatnya rahasia. Iya. Terus bagaimana menurut dokter kalau misalnya diterapkan di pendidikan tenaga kesehatan, apakah perlu pendidikan terkait dengan bagaimana caranya melindungi diri dari pasien-pasien seperti itu? Melindungi diri. Semua orang biasanya ada mekanisme pertahanan diri sendiri kalau menurut saya. Jadi kalau untuk kasarannya kita mau belajar ilmu bela diri ya monggo saja ya. Karena kita kan juga wajib untuk melindungi diri kita. Cuma kalau saya berpikir sebatas dia tidak keterlaluan maka saya tidak akan membalas gitu. Disitulah akan terlihat kedewasaan jiwa seseorang. Ya kan, kalau kita membalas pukul dengan memukul, apa bedanya kita sama dia? Ya kan, itu. Dan kalau saya harus membalas dengan pukulan, terus masa saya harus memvisum orang yang saya pukul, kan nggak lucu kan? Makanya saya pikir nggak usah lah, saya nggak perlu memukul orang itu tersebut. Jadi saya cukup melaporkan sehingga nanti polisi yang akan ngambil tindakan. Ngomong-ngomong tentang kekerasan tuh pasti ada dampaknya kan dok? Pasti. Apakah menurut dokter dampaknya itu hanya sebatas luka fisik yang kita visum gitu, atau bahkan mungkin bisa sampai ke gangguan mental, bahkan menurunkan tingkat semangat dari para tenaga kesehatan? Ya, kalau rasa takut pasti ya, apalagi terutama perempuan kan, dimaki aja udah takut, apalagi dipukul, ditampar. Nah itu secara rasa takut pasti muncul, dan itu perlu waktu, mungkin perlu pendampingan dari psikolog atau psikiatri. Nah tapi kalau untuk tadi kamu nanya apa lagi? Terkait dengan apakah sebatas luka fisik atau bahkan bisa menurunkan semangat? Bisa untuk sampai menurunkan semangat seseorang saking dia takutnya. Mungkin dia akan minta pindah ruangan, kemungkinan besar kayak gitu. Cuma kembali lagi, apakah mau dibiarkan rasa takut itu mengganggu kita untuk melayani pasien? Kan nggak mungkin juga kan dek. Kan tadi bisa menurunkan semangat ya dok. Iya. Nah gimana sih caranya mengedukasi para tenaga kesehatan ini supaya jangan takut gitu, jangan sampai putus semangat di tengah-tengah hanya. Nah itulah perlunya kehadiran dari manajemen rumah sakit, sehingga nanti akan diberikanlah pengertian bahwa kita ini tugasnya melayani pasien, melayani masyarakat. Kalau andaikan rasa takut itu memang sampai lagi tidak bisa ditoleransikan kepada si korban, maka ya jalan terbaiknya dia dipindahkan ke ruangan lain, nanti digantikan sama temennya yang lain. Soalnya kalau untuk semangat lainnya repot kan, berarti kan harus ada kompensasi dari pihak rumah sakit. Atau mungkin bisa saja nanti andaikan pelaku itu sampai menyakiti terlalu, ya pelaku harus menanggung biaya pengobatan korban kalau sampai segitu parahnya.
Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita udah berbicara sharing-sharing sama Dokter Rika selama 20 menit. Kita akan masuk ke sesi break terlebih dahulu.